Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada dalam gereja ini maupun yang beribadah dari rumah masing-masing. Kalau kita semua masih ada sampai saat ini, kita masih menghirup nafas hidup. Amin. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, Amin. melainkan semua karena anugerah Tuhan. Benar. Mari kita pakai seluruh kehidupan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan menyembah Dia Allah yang kudus. Sebab segala kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya memuji-Mu Tuhan, hanya menyembah-Mu Bapa. Itu yang bisa kami buat. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pengagungan bagi-Mu, Allah yang hidup dan berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau segalanya bagi kami. Tiada seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami Bapa. Ini hormat kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau layak Tuhan. Engkau layak Bapa. Layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Engkau Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Bagi Raja kami yang hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau berikan pujian, kami mau berikan hormat bagi-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau layak terima segalanya. Benar Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita berikan hormat kita, berikan pujian kita bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Beri
puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata. Engkau yang berkuasa, Engkau mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat, beri puji. Kami berikan pujian bagimu Tuhan, bagi Yesus yang duduk di tata. Engkau yang berkuasa, mulia, amin Tuhan. Segala bangsa kan datang menyembah. Pujian, berikan hormat bagimu Yesus Kristus Tuhan. Beri puji, beri hormat, amin Tuhan. Bagi Yesus yang duduk di tata. Kau yang berkuasa, Engkau mulia, amin. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, nyanyikan haleluya, haleluya bagi Tuhan. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Yesus ku sembah. Haleluya, haleluya bagimu Raja kami. Haleluya, kudus. Sebab Engkau Allah yang kudus dan mulia. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus.
sembahkan. Haleluya. 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 Kudus dan mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya. Haleluya. Kudus Allah yang kudus dan mulia Tuhan namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau layak disembah, diagunkan. Layak Terima ditinggikan. hormat kami Bapa. Layak dihormati. Haleluya Yesus Kemuliaan bagimu. Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Keagungan Tuhan. bagimu, Raja. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyanyikan bahwa Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar. Engkau Allah yang besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku,
katakan hatiku bernyanyi. Kau besar Tuhan, Kau besar. Katakan besar Allahku, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Amin. Dan ajaib Tuhanku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar, besar. Amin Tuhan. Dan ajaib. Mari sama-sama katakan Allahku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Bapak Gembala berdoa membuka ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kepujian, keagungan-Mu hanya bagi-Mu Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang heran, yang menyertai kami sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan biar jadi menurut kehendak-Mu. Kalau dalam ibadah kami ada kuasa-kuasa yang lain yang mengganggu pikiran kami, tidak terfokus kepada Engkau Bapa. Kami saat berdoa akan patahkan, lumpuhkan semuanya hanya dalam nama Yesus Tuhan. Kami halaukan semuanya, kami tengking, kami halaukan semuanya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang beroperasi dalam kehidupan kami, bagi yang kami di sini maupun hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-puji nama Bapa. Terima kasih hamba-hambamu yang kuizinkan melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Pengurapan dari Bapa, kuasa dari Bapa, hikmah dari Bapa, tercurah penuh. Sungguh apa yang kami buat hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa. Puji-puji nama Bapa. Terima kasih dari awal pertengahan sampai selesainya kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah boleh jadi
dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, haleluya, shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Amin. Coba yang bersukacita lambaikan tanganmu. Haleluya, Jesus Tuhan. Saya percaya bahwa jemaat yang di rumah tidak kurang semangatnya dengan kami yang berdiri di sini, amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bebaskan setiap tubuh, roh, dan jiwa kita untuk bersorak-sorai bagi Dia Raja di atas segala raja. Sebab setiap kita telah diberikan kuasa untuk mengalahkan musuh dalam kehidupan kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, amin. Menaklukkan musuh, katakan, di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Dengan iman kita katakan bahwa kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan, amin. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku, amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Kami berdiri dengan iman Tuhan, dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, mari bersorak bagi Tuhan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, Jesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Engkau Tuhanku, sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman Tuhan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau. Sekali lagi terpujilah, terpujilah. Sekali lagi terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. Engkau Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saya percaya bahwa kita masih semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Sebab apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itulah yang dibuat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam Amen. hidup kami. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari dengan iman katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari dengan iman katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang dan
selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. katakan dulu sekarang, Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu sekarang. dulu, sekarang, dan Dengan iman katakan, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. haleluya. Haleluya, Dulu, Jesus. sekarang, dan selamanya, Amin, Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas Amin, kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, Haleluya. Jesus. Silakan Terima duduk kasih. dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Tiba saatnya kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Sebab Dia Yesus satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu yang terbaik, Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya yang amin Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan hatimu yang paling dalam katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya yang amin Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kepada hamba Tuhan yang melayani, waktu dan tempat saya persilakan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau penyembuh kami Tuhan, Engkau yang memulihkan kami Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji namamu Bapa di sorga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini.
Tuhan perkenankan kami menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sekarang kami mendengarkan firman Allah. Siapakah kami semua yang ada hadirat-Mu pada pagi hari ini? Baik kami yang di sini maupun di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pagi pada hari ini. Kami adalah bejana-bejana yang kosong, yang mau diisi oleh kebenaran firman Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang Engkau Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus bersama-sama dengan kami untuk melawati kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kemudian hamba-Mu di belakang kasih selip-Mu. Beli Yesus dan Roh Kudus yang beroperasi dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Supaya kami kuat menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih banyak Bapa. Dari awal pertengahan sampai selesai pemberitaan firman Allah. Boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara. Baik bagi bapak-bapak yang ada di tempat ini, bahkan di rumah masing-masing pada pagi hari ini yang siap menyembah Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Bukalah Alkitab kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam Wahyu pasal 16. Sikarala malam. Yesus Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita baca dalam Wahyu pasal 16. Satu pasal kita baca semuanya supaya kita renungkan bersama-sama. Yang berperikop ke-7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada manusia, kepada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka air menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalamnya. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adillah segala penghakiman-Mu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib
dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke atas angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu berkata, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar sebesar 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Demikian jauh pembahasan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah saudara dan saya yang mendengarkan, yang membaca dan menyimpannya dalam hidupmu dan memeliharanya tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara Bapak yang kasih Tuhan Yesus, saya coba beri tema untuk kita pada pagi hari ini yang berkata, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sekali lagi tema kita untuk kita pada pagi hari ini, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Wahyu 16, saudara kasih, sungguh sangat menakutkan. Sangat mengerikan. Sangat menyakitkan. Dan sangat berbahaya bagi umat manusia yang ada di bumi ini. Saudara kasih, kenapa? Karena pembacaan kita tadi ada 7 malapetaka yang harus dicurahkan di atas bumi. Yang pertama tadi, bagaimana murka Allah dicurahkan di bumi dan bisul menimpa manusia. Bukan 1 orang, tapi semua manusia yang sudah menerima tanda dari binatang itu. Sekarang siapa mau lihat siapa? Sangat menginginkan, sangat menyakitkan. Saudara kekasih. Dan cawan yang kedua dicurahkan ke atas laut, dan laut menjadi darah seperti orang mati. Dan semua yang bernyawa di dalam laut mati lenyap, termasuk ikan. Bagi orang itu tidak akan makan ikan lagi. Saudara kekasih. Dan cawan yang ketiga dicurahkan ke sungai-sungai dan mata air. Airnya menjadi darah semua. Itu mengerikan dan menyakitkan. Dan manusia tidak lagi bisa minum air, karena air itu menjadi darah semua. Cawan yang keempat, saudara kekasih, dicurahkan ke matahari dan diberi kuasa kepada matahari itu untuk menghanguskan manusia. Matahari seperti api yang menghanguskan, saudara kasih. Sungguh menyakitkan dan sungguh mengerikan bagi manusia yang ada di bumi yang terima tanda-tanda dari binatang itu. Cawan yang kelima dicurahkan kepada tahta binatang itu kuasa kegelapan dengan penuh kegelapan. Dan di situ dikatakan firman Tuhan, mereka kena sakit, mereka sampai menggigit lidah mereka karena kesakitan, tapi tetap menghujati Allah, tidak pernah bertobat untuk memuliakan Tuhan. Cawan yang keenam, saudara yang kasih, dicurahkan kepada sungai yang besar, sungai Efrat. Dan sungai itu menjadi kering. Jadi pada waktu itu, saudara, manusia lagi tidak dapat air karena sudah kering di mana-mana. Air sudah menjadi darah di mana-mana. Sungguh sangat mengerikan dan sungguh sangat menyakitkan. Dan cawan yang ketujuh dicurahkan kepada angkasa, dan dari dalam bait itu terdengar bahwa sudah terlaksana. Ini saudara kasih.
Jadi saudara dan saya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, firman Allah akan digenapi dan akan terlaksana. Tinggal waktunya yang ditentukan oleh Tuhan untuk curahkan murka itu ke dalam bumi ini. Amin, saudara. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan mencurahkan murkanya ke atas manusia yang tidak mau bertobat. Yang selalu berbuat jahat. Yang selalu berontak terhadap Tuhan. Itulah mereka ditimpakan murka dan malapetaka yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Yaitu orang-orang yang jahat. Yang pikirannya jahat, perkataannya jahat, dan perbuatannya jahat. Mereka akan menerima malapetaka yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Saudara kekasih, kalau kita berbicara tentang murka Allah, berarti kita ingat Kejadian 6 ayat 1 sampai ke 8. Menceritakan tentang manusia pada zaman Nuh. Jadi pada zaman Nuh manusia itu datang murka Allah menimpa mereka, yaitu arbah. Dan manusia itu musnah semua kecuali Nuh yang mendapat kasih karunia dari Allah. Karena apa? Karena Nuh takut Tuhan. Nuh melaksanakan perintah Tuhan. Tekun dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Maka dia dapat keselamatan daripada Tuhan. Dan manusia yang lain lenyap dan mati. Demikian juga saya kasih Tuhan, murka Tuhan turun kepada Sodom dan Gomora. Dengan api dan belerang. Memusnahkan manusia yang ada di sana. Dan tinggal Lot yang ditarik keluar oleh malaikat Tuhan. Bersama keluarganya. Tetapi istri Lot karena ingat di belakang harta benahnya. Dia menoleh ke belakang hanya menjadi tiang garam. Saudara yang kasih, kalau saudara dan saya sudah bertobat dari segala kejahatan kita, marilah kita janganlah lihat ke belakang. Amin. Janganlah kita lihat apa yang di belakang. Kan di belakang itu jahat. Di belakang itu ngeri. Di belakang itu dosa. Dan bahwa kita akan menjadi tiang garam. Dan kita masuk dalam neraka yang kekal. Oleh karena itu, berjalanlah ke depan. Fokus kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Dan kita mau kita dari surga yang kekal. Amin, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara bapak mama yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mencurahkan murkanya ke manusia pada zaman Nuh dengan air bah dan di tanah Sodom dan Gomora dengan api dan belerang? Saudara dengar, karena kejahatan mereka yang sangat menyakiti hati Tuhan. Pemberontakan mereka yang sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka pesta pora, minum, mabuk, kawin dan mengawinkan. Tidak lagi mengenal Tuhan yang sebenarnya. Tidak lagi menghormati Tuhan. Dan hidup di dalam perkara dalam dosa. Sehingga Tuhan turunkan murkanya. Air bah pada zaman Nuh. Dan api dan belerang di Sodom dan Gomora. Serang kekasih sama Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya sudah ada dalam lingkarannya Allah. Marilah kita sungguh-sungguh bertobat. Supaya kita jangan kena murka Allah. Dan murka ini akan turun melantai bumi ini. Apa yang kita baca pada firman Tuhan tadi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Dan akhir zaman sekarang ini tidak beda dengan zaman Nuh. Amin. Di mana-mana kita lihat. Dan saudara kita rasakan. Oleh karena itu ada dalam pembacaan kita saya simpulkan dua bagian yang kita baca, kita renungkan bersama-sama. Bagian yang pertama, ya kelompok orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak menghormati Tuhan, orang yang jahat, orang yang tidak menghargai penciptanya. Kita lihat karena di mana-mana selalu membuat kejahatan. Di mana-mana ada pembunuhan. Di mana-mana ada penganiayaan, ada pertikaian. Di mana-mana kawin dan cerai. Ini jahat di mata Tuhan. Di mana-mana selingkuh jalan terus. Curi jalan terus. Mabuk jalan terus. Dan lain-lain sebagainya. Itu kejahatan manusia yang buat sekarang ini, saudara yang kasih. Saudara sadar dan saya lihat seperti itu. Yang kita boleh nonton televisi, dengan surat kabar, dan keadaan dunia ini seperti ini sekarang ini. Nah oleh karena itu Bapak Mama yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Murka Allah itu tetap dicurahkan ke atas manusia yang tidak mau bertobat. Yang tidak mau sadar akan hidupnya. Yaitu kita baca tadi kejadian Wahyu 16 ayat 1 dan 21. Yaitu akan ditimpakan murka Allah bagi mereka yang sudah menerima tanda itu. Dan tanda binatang ya angka 6. Tuhan kasih Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi dari surga. Untuk menjemput
saleh-salehnya. Sedangkan orang yang sudah menerima tanda itu, dia tinggal di bumi ini untuk mendapat siksaan dari antikris selama 3,5 tahun. Nah, ini saudara mengerikan. Nah, supaya saudara dan saya jangan mendapatkan siksaan itu, marilah hari ini juga kita mau bertobat. Amin. Jauhkan semuanya yang mengganggu pikiran kita yang jahat, yang mengganggu lidah kita yang selalu berolek-alik berkatakan yang jahat, dan perbuatan kita yang menyakitkan Tuhan. Marilah hari ini juga kita membasmukan semuanya, kita mau lepaskan semuanya, supaya kita bersih untuk menantikan kedatangan yang tidak lama lagi menjemput engkau dan saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mereka bertahan dalam siksaan antikris, dan mereka akan menembus darah mereka sendiri, dan pasti akan masuk surga yang kekal. Tapi kalau tidak, saudara yang kekasih, kita akan dicampakkan dalam raut api neraka yang menyala itu. Kengerian selama-lamanya, tidak ada batasnya. Kita berteriak siang dan malam karena kesakitan di dalam raut api neraka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, oleh karena itu, sekali lagi marilah kita hari ini mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita tinggalkan kejahatan yang cuma mengganggu hidup ini, supaya kita jangan kena siksaan yang luar biasa, dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang pertama, kelompok yang pertama. Kita masuk ke kelompok yang kedua. Kelompok kedua adalah orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, yang menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, yang melakukan firman Allah dalam kehidupan mereka, dan pasti diberkati Tuhan dan memperoleh keselamatan yang besar. Amin. Contoh-contoh orang yang takut Tuhan dan yang menghormati Tuhan. Yang pertama, kita lihat Yusuf. Yusuf adalah orang yang takut Tuhan, menghormati Tuhan. Walaupun ada tantangan dari saudara-saudaranya, dia masukkan dalam sumurna, habis dijual lagi ke orang Midian. Terus orang Midian bawa lagi ke pasar budak di Mesir, dan dibeli oleh Potifar. Dan ada jadi budak di Potifar. Dan sampai di Potifar juga ada tuduhan palsu, dan harus dimasukkan dalam penjara. Yusuf tidak gentar. Yusuf tidak takut dan tidak goyah. Walaupun ada bujukan, rayuan yang datang menimpa dirinya, tapi Yusuf tetap Tuhan dalam hidupnya dan tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Terima kasih. Kita baca itu dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Haleluya. Dengar, sedang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan, terhadap Allah. Saudara yang kekasih sama Tuhan, ini komitmen Yusuf. Kenapa? Karena dia takut Tuhan. Amin. Dia melakukan perintah Tuhan, memiliki firman dalam hidupnya. Nah, saudara dan saya, Yusuf sudah ada di penjara karena dia takut Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan, selalu berharap pada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan mempromosikan dia, bukan turun tapi naik, bukan kaki, bukan ekor tapi kepala. Akhirnya menjadi orang kedua dari Raja Firaun di Mesir. Saudara kekasih, bayangkan. Oleh karena itu orang yang takut Tuhan itu orang yang melaksanakan perintah Tuhan, firman Allah, bagi Tuhan melindungi. Amin. Tuhan menyertai, akan promosikan dia. Itu orang yang takut Tuhan. Yang kedua orang yang takut Tuhan, yang menghormati Tuhan, kita lihat Daud. Daud juga adalah orang yang takut Tuhan dan menghormati Tuhan. Ketika Raja Saul mengajar dia untuk dibunuh, mengapa? Karena ada nyanyian yang berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan laksa-laksa. Itulah yang membuat Saul sakit hati kepada Daud dan dikejar untuk dibunuh.
Dalam pengajaran saya kasih Daud mengelah dari bukit penyembunyian ke bukit yang lain. Daud harus menyingkir dan tidak mau untuk berhadapan dengan raja. Pada suatu saat ketika Daud bertemu dengan Saul dalam keadaan tidur nyenyak di dalam gua bersama panglima perangnya, Daud mendekati dia dan pengawal Daud katakan, marilah kita bunuh dia karena Tuhan sudah menyerahkan dalam tanganmu. Daud berkata, aku tidak akan berani menjamah orang yang diurapi. Jangan kasih kita baca Kejadian. Kita baca pertama Samuel 24 ayat 10. Ayat 11. Pertama Samuel ayat 10 ayat 11. Ayat 24 ayat 10 sampai 11. Pertama Samuel 24 ayat 10. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiar celakakanmu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua ini, dalam gua itu ada seorang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku, sebab dia orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang kekasih, bayangkan, itu orang yang takut Tuhan. Amin. Orang takut Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, firman Allah, dia tidak akan membalas jahat dengan jahat. Pada kesempatan, tinggal dibunuh saja, tidak masalah. Kalau tidur nyenyak, nah. Panglima juga di sampingnya tidur nyenyak. Tapi Daud, karena dia takut Tuhan, Daud melaksanakan firman Allah dalam hidupannya, maka tidak membalas jahat dengan jahat. Saudara, kalau ada yang mancam, saudara senyum saja. Karena Tuhan berkata, pembalasanku adalah hakku. Berdoa saja, jangan balas. Kalau saudara balas, maka Tuhan tidak ada pembalasnya. Kalau sudah balas memang. Oleh karena itu, Daud adalah orang yang takut Tuhan, yang melaksanakan firman Tuhan. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Daud ini orang yang benar-benar takut Tuhan. Bukan sekadar hanya berkata dan dalam mulutnya takut Tuhan, tapi tindakannya betul-betul dia takut Tuhan. Dan tidak membalas jahat dengan jahat. Luar biasa Tuhan kita, amin. Firman Allah dalam Amsal 14:27 kemarin masing-masing kita singgung, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Daud melakukan ini. Karena dia takut Tuhan, karena tahu itu, takut Tuhan ada kehidupan. Maka terhindar dari jerat maut. Dia tidak, walaupun dia ada ancaman, tapi dia terlindung karena Tuhan menjaga dan memelihara dia. Amin. Amsal 1 juga yang ketujuh dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya begini, ketika firman Tuhan yang keras datang, dia menolak. Itu menolak hikmat dari Tuhan, firman dari Tuhan, didikan dari Tuhan. Itu orang yang bodoh, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau firman Tuhan datang, siapapun yang berbicara tentang firman Tuhan, keras bagaimana firman Tuhan untuk merubah kita, mengubah kita dari segala kejahatan kita. Sehingga kita bisa berkenan kepada Tuhan. Amin. Sedang kekasih Tuhan Yesus, itu orang yang kedua yang takut Tuhan. Yang ketiga, orang yang takut Tuhan, yang menghargai Tuhan dalam hidupnya, adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ialah orang yang takut Tuhan, dan menghormati Tuhan, dan berpegang teguh pada firman Allah dalam kehidupannya. Sehingga walaupun ada intimidasi, ada ancaman dari Raja Nebukadnezar, dan mereka tetap berpegang teguh akan firman dalam kehidupan mereka. Sehingga takut Tuhan. Walaupun ada ancaman dari Raja Nebukadnezar, supaya mereka menyembah patung yang didirikannya itu. Tapi mereka berpegang kepada Tuhan, firman Tuhan. Mereka berkata kepada Raja, kalau seandainya Tuhan kami yang kami sembah tidak bisa melepaskan kami dari api yang menyala-nyala itu, ketahuilah Tuanku, sesungguhnya kami tidak akan menyembah. Luar biasa komitmennya. Karena apa? Karena mereka takut Tuhan. Terserah Tuhan membuatkan mana hidup ini, kan ini miliknya Tuhan hidup ini. Bila Tuhan yang mengaturnya, kalau memang Tuhan lepaskan kami dari api, biar saja. Karena itu kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita agak repot, pasti tidak akan mau.
apapun terjadi. Tapi Sadak, Mesak, Abednego ini, karena mereka takut Tuhan, pasti Tuhan menolong mereka. Mereka siap untuk tidak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tuhan yang kekasih luar biasa. Orang yang takut Tuhan luar biasa. Amin. Oleh karena itu kita mau takut Tuhan sekarang. Bukan takut Tuhan di gereja, tapi di rumah kita masing-masing takut Tuhan. Sehingga lewat kata kita, pandangan mata kita, perbuatan kita, pikiran kita tetap takut Tuhan. Sehingga yang keluar hanya baik-baiknya saja yang muliakan Tuhan. Amin. Ya kalau hanya kita takut di gereja, saudara, dan di luar yang tidak takut Tuhan, seenaknya saja kata kita yang keluar, seenaknya saja kita yang jahat keluar, dan seenaknya perbuatan kita yang menyakitkan Tuhan, maka luar biasa. Kita akan tunggulah malapetaka yang menimpa kita. Oleh karena itu, marilah kita takut Tuhan. Amin. Kita lakukan sanakan firman Allah dalam hidup ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan tiap orang yang percaya kepada Dia. Haleluya, terima kasih. Kalau kita baca itu Daniel 3 ayat 15 sampai 18, kita baca doa. Daniel 3 ayat 15 sampai ayat yang ke 18 berkata demikian. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, sedam, dan berbagai jenis bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dilemparkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dan dalam tuan tanganku? Lalu Sadak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami beri jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perempuan yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Itulah luar biasa. Ini orang yang takut Tuhan. Orang yang berpegang teguh pada perintah Tuhan, pada firman Allah. Dan kalau saudara dan saya berpegang teguh pada firman Allah dan melakukan firman Allah dalam kehidupanmu, maka tantangan apapun yang datang menimpa kehidupanmu tetap berjalan dalam rel kebenarannya firman Tuhan. Dan akan selamat bersama Bapa di surga. Amin. Saudara perlu takut Tuhan dalam hidup ini. Sungguh-sungguh hidup ini adalah milik Tuhan. Dan tidak lama lagi hidup ini akan dijemput oleh Tuhan. Yang sampai hidup ini tidak lagi mendapatkan yang benar, dan hanya yang kotor saja, maka kita akan tinggal untuk mengalami siksaan antikristus selama 3,5 tahun. Saudara kasih luar biasa, tokoh-tokoh ini yang takut Tuhan. Yang mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, perlu kita takut Tuhan. Perlu kita laksanakan firman Allah dalam kehidupan ini. Karena firman Allah sajalah yang bisa membawa kita dari bumi ini masuk surga yang kekal. Amin. Yang terakhir, ada tokoh yang terakhir yang luar biasa, saudara. Yaitu Daniel. Daniel adalah orang yang takut Tuhan, menghormati Tuhan. Daniel selalu berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari, berlutut menyembah kepada Tuhan. Tetapi ada orang penjabat yang tinggi raja pada waktu itu yang iri hati kepada dia, karena Daniel lebih pintar dari mereka. Dan mereka tidak dapat kesalahan apapun dalam hidup Daniel, kecuali dalam ibadahnya. Sehingga mereka mengadukan kepada raja untuk menyampaikan supaya keluarkan surat yang mengatakan bahwa hanya Tuhan Quraisy yang disebut tidak dipujakan Allah yang lain. Tapi Daniel tetap berpegang pada firman Allah, pada Tuhannya, tetap berdoa pada Tuhannya tiap-tiap hari 3 kali. Bayangkan, ini karena takut Tuhan. Jadi saya kasih, kalau kita adalah orang yang takut Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi, berlututlah kepada Tuhan. Menyembah dan puji Dia, tinggikan Dia. Apapun pedang yang datang, puji Dia. Saya kasih, memang kalau sudah ada todong dengan senjata, lalu tiba-tiba, dan bagaimana ini?
Kalau orang takut Tuhan, biar aja, mau tembak aja. Tapi kalau tidak takut Tuhan akan mundur dan kita menjadi miliknya antikris. Oleh karena itu, supaya kita takut Tuhan, supaya kita kuat dalam Tuhan, kita memiliki firman Allah, hanya kuncinya berdoalah kepada Tuhan pagi, siang, dan malam. Maka himbauan saya semua umat Tuhan yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing pada pagi hari ini, mendengarkan suara, dengar. Ingatlah Tuhan, menyembah Tuhan pagi, siang, dan malam. Dan baca firman Tuhan, engkau akan kuat ketika tantangan menghidupi dirimu. Engkau tetap kuat, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Itu kerinduan kita untuk masuk surga bersama-sama Bapa di surga yang akan nanti. Sedangkan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak ada sesuatu pun yang menghalang kita untuk berdoa. Amin. Tidak ada yang menghalangi itu. Ketelanjangankah? Kemiskinankah? Kelaparankah? Sakit penyakitkah? Virus corona kah? Tidak ada. Dia berdoa terus. Kalau virus corona kita mati, ya mati. Kalau Tuhan kehendak kita, kalau tidak akan mati. Sampai Tuhan itu datang menjemput kita. Amin. Berdoalah kepada Tuhan. Bergumullah kepada Tuhan. Mereka minta kekuatan daripada Allah. Dengan kuasa firman Allah, dengan kuasa Roh Kudusnya, maka kita akan mampu menghadapi segala-galanya. Kita akan mampu. Dan Tuhan akan menghalalkan semuanya. Karena orang percaya yang selalu berminta pertolongan kepada Tuhan akan dilindungi, akan diberkati. Amin. Oleh itu Bapak Mama semuanya kasih Tuhan Yesus. Lakukanlah perintah-perintah Allah. Yaitu firman Allah dalam kehidupanmu. Dan miliki firman Allah itu. Kalau firman Allah dalam hidupmu. Dan engkau adalah firman Allah itu. Maka pasti engkau akan hidup bersama-sama Bapa di surga. Amin. Kan di surga nana, di sana ada damai sejahtera sukacita. Ada kemuliaan Tuhan. Ada senang selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, saudara sedang kasih. Kita berdoa. Mengucap syukur atas firman Tuhan. Atas pertolongan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Kita masih ada. Sampai kita ada pada pagi hari ini. Tundukkan kepala. Kita berdoa. Terpuji-puji nama Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang baik buat kami. Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Selalu melindungi dan menolong dan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menghukum dunia ini dengan caranya sendiri, dengan murka malapetaka Allah. Bagi orang yang tidak takut Tuhan, bagi orang yang selalu memberontak kepada Tuhan. Oleh karena itu kami butuh Engkau Bapa, kiranya Tuhan menolong kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-puji nama pada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati firman-Mu, biarlah firman itu menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Nya menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Menjadi cermin yang mengajar kami. Dan selalu menasihati kami. Supaya kami kuat dalam dunia ini. Menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-puji nama. Berkati umat yang hadir. Berkati umat yang ada di rumah masing-masing. Yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah mereka kekuatan ilahi menyertai mereka. Kesehatan menyertai. Umur panjang menyertai. Dan biarlah berkat yang melimpah-limpah mengalir dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap kuat dalam Engkau di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan saja mendengar, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita siapkan seluruh persembahan kita. Kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang mengalir atas kehidupan kami. Sekarang kami akan memberi persembahan kami kepadamu Bapa. Sebelumnya mari Tuhan Engkau kuduskan, Engkau memberkati Bapa, agar layak di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita angkat pujian Allah sanggup.
Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Kita dengarkan beberapa penyampaian dari Bapak Gembala. Salam saudara. Shalom. Baik, yang pertama tetap himbau Bapak Mama semua yang ada di rumah di Tuhan dan yang ada di rumah masing-masing. Tetap kuatkan ibadahmu kepada Tuhan pagi, siang, dan malam. Perbaiki mesbah pribadi, perbaiki mesbah keluarga. Itu penting untuk kita kuat dalam Tuhan. Yang berikut saudara, kemarin dari FKB berikan sumbangan. Karena saya dan salah satu anggota FKB, beras 2 karung, mie 2 dos, minyak pemuli yang botol ada 15 botol, dan masker 4 lusin. Ini diserahkan ke gereja dan kita minta bendahara nanti tambah uang ke rekening untuk beli tambah supaya bagi-bagi kepada keluarga yang sungguh membutuhkan. Itu yang kemarin dari Kobe antar ke rumah, datang ke gereja. Saya bilang ada pagar palang Bapak nanti setengah mati ya. Di rumah saja oke. Jadi ada berita acara segala macam yang diserahkan untuk kita. Karena kebetulan kami di anggota Kobe 17 orang, yaitu dibagi. Ada uang 25 juta jadi bagi 17 yang kita dapat satu orang sebenarnya 1.400.000. Dan itu dijadikan bahan. Dan itu ada rumah 2 karung beras 80 kilo, 2 dos mie 80 bungkus kayaknya, dan 15 botol yang besar itu pemboli dan masker 48. Dan ini kita bagi-bagi nanti. Yang sudah masker tidak usah lagi, yang belum nanti kita bagi-bagi masker.
Jadi nanti saya minta Mama Umbu untuk Mama Endang sebagai ketua diakon itu, kita minta tambah uang dari bendahara untuk beri tambah supaya bisa bagi-bagi kepada jemaat Tuhan yang Tuhan sangat membutuhkan. Yang berikut nanti minggu depan Bapak Pendeta Alis yang khotbah. Saya persiapkan. Itu ya beberapa hal, dan kita semua tetap berdoa untuk bangsa ini supaya Tuhan pulihkan untuk umat Tuhan yang kena virus di seluruh Indonesia. Tuhan. Dan kita yang satu lagi, saudara, kita berdoa karena ada saya baca di berita kemarin itu ada 4.200 tenaga TKI yang ada di luar negeri dari NTT akan dipulangkan. Ini untuk NTT 4.200 Indonesia. Jadi yang paling banyak yang kena virus ada 224. Yang paling banyak dari Malaysia 104 kayak sekali. Itu yang kena virus. Jadi saudara, makanya diperintahkan tiap pelabuhan, bandara, darat, perbatasan betul-betul di periksa sehingga mereka tetap dikarantinakan, yang langsung di rumah masing-masing. Kita doakan ini, Tuhan tolong. Mungkin ada orang-orang kita, mungkin ada satu kita di jemaat Bangkari, Bapak Boy mau ada di Malaysia, mungkin akan pulang nanti. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Setiap syafaat kita akan dibawakan oleh Ibu Gembala, diakhiri dengan haleluya, dan kembali Bapak Gembala memberkati kita dengan doa berkat. Namun sebelumnya kembali sejemput kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan.